Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memberi contoh dari judul makalah kami, yaitu Hakikat Manusia, yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rahmat Ramadan, ada Vidya Alpapa Ajis, ada Ashraf, dan Tiara. Perkenalkan, nama saya Ashraf Fahri Amrubah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai daripada makalah kita, yaitu tentang hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling terbaik. Ciptaan di mana tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah selain daripada salah satu ciptaannya, yaitu manusia itu sendiri. Maka di dalam hakikat manusia ada 2 unsur yang harus kita ketahui, yaitu adanya ruh dan adanya jasad. Di dalam ruh juga ada 3 unsur yang harus kita ketahui juga, yaitu ada akal, ada hati, dan ada nafs. Akal untuk melatih kita dalam berpikir, hati untuk kita meyakini bahwa siapa itu pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan nafs untuk merasakan apa-apa yang dirasakan oleh manusia. Kalau kita tarik kepada ahli filsafat, Socrates misalnya, beliau menyebutkan bahwa manusia sebagai zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat. Artinya manusia perlu kepada manusia yang lain, makhluk sosial yang perlu kepada sosial yang lain. Maka daripada itu, mari kita dengarkan daripada keempat dari sifat yang dicantumkan oleh Al-Quran pada hakikat manusia, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan Bani Adam. Nah, yang pertama adalah Al-Bashar. Al-Bashar dalam Al-Quran disebut 27 kali. Al-Bashar juga sering berkaitan dengan sifat biologis manusia seperti minum. Nah, itu adalah contoh lain dari, atau contoh salah satu dari sifat Al-Bashar. Nah, Al-Bashar juga terdapat pada Al-Quran, surat Ali Imran ayat 7. Yang kedua adalah Anas, yaitu manusia mengacu kepada makhluk sosial. Terdapat di surat Hud ayat 116, dan ini adalah salah satu contohnya. Yang ketiga adalah Al-Insan. Al-Insan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Al-Insan ini adalah bentuk yang paling seutuhnya daripada hakikat manusia itu sendiri, dan disepil daripada Al-Quran itu sendiri di Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72 mengenai seorang manusia menanggung dan memikul daripada sebuah amanah. Dan ini adalah salah satu contoh daripada pengamalan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72 mengenai seorang manusia memikul beban amanah. Jadi organisasi kita itu harus maju dan terus bergerak. Siap? Siap. Oke, selanjutnya akan penjelasan masuk ke nomor 4, yaitu Bani Adam. Bani dapat dikaitkan dengan kata membangun, sedangkan Adam adalah salah satu nama penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan dalam Al-Qur'an, Bani Adam itu ada dalam surat Yasin ayat 60, yang mana artinya kita tidak boleh menyembah selain Allah, apalagi menyembah syaitan. Nah, salah satu contohnya adalah dengan berdoa. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus memiliki keempat hakikat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Basar, manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makan dan minum. Yang kedua adalah An-Nas, sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus tolong-menolong kepada sesama. Yang ketiga adalah Al-Insan, manusia sebagai khalifah yang memikul amanah. Yang keempat adalah Bani Adam, manusia sebagai makhluk yang mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Baik, itu adalah presentasi dan contoh dari kelompok 3, yaitu yang berjudul Hakikat Manusia dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.